Oke, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kita mulai pelajaran, dan sebaiknya kita awali dengan berdoa. Aku minta kepada salah satu kita hari ini, yaitu Jana, untuk memimpin pagi hari ini. Pelajaran kita diberkati. Silakan Nurjana. Iya, Bu. Selesai, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga berkah apa yang kita dapatkan ini hari ya. Baik, hari ini mengajarkan pembelajaran ilmu pengetahuan. Tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Itu sudah Ibu sharekan ke kelasnya, sudah bisa dilihat? Udah, Bu. Udah bisa dilihat, Bu. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke. Tema 4 yaitu sehat itu penting, dengan tema 2 yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk ke gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, ada baiknya kita mengetahui apa-apa saja yang perlu dilakukan di dalam kehidupan ini dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, untuk itu, bisakah salah satu di antara siswi Ibu yang bergabung di dalam pembelajaran ini memberikan contohnya kepada Ibu? Silahkan. Dengan olahraga, Bu. Olahraga, Bu. Ada yang lainnya, yuk silakan. Makan, Bu. Makan. Terima kasih Bu Maisura. Yang lainnya? Ya kurang jelas, saya nggak dengar. Bu, makan makanan yang bergizi, Bu. Ini. Bu. Iya, ada yang lagi. Tidur yang teratur, Bu. Iya, tidur yang teratur. Oke, ada lagi lain? Yang lainnya? Ayo. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita? Mau jawab tadi Nurjana sudah jawab apa tadi ya, Ibu lupa. Apa ya tadi Bu? Olahraga, Bu. Olahraga. Tidur yang cukup, Bu. Yang cukup. Makan makanan bergizi. Serem Pak jawaban. Makan makanan yang bergizi. Ini udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Sarapan itu untuk di pagi hari itu wajib. Jangan nanti lemes, ya kan? Ini Ibu lihat. Oke. Kalau sudah mengetahui bagaimana hidup sehat itu, sekarang kita masuk gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kira-kira apa saja sih
yang mempengaruhinya kok bisa ada gangguannya karena apa ya? Ada yang bisa kasih Ibu jawabannya sebelum kita masuk tadi mau menerka-nerka kok bisa ada gangguan ya dalam peredaran darah kita. Ini Bu, Ya, Maisura. ini kok nggak salah Bu, menurut saya itu semua disebabkan karena adanya kelebihan sesuatu ataupun kekurangan sesuatu yang kita konsumsi. Oh, ya bagus jawabannya, bagus sekali. Ada kelebihan atau kekurangan pada saat kita mengkonsumsi sesuatu. Jadi tubuh kita meresponnya kelebihan itu ya. Tema kita hari ini yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Oke, kelihatan? Nampak Bu? Ya, alhamdulillah. Darah adalah oksigen dan zat-zat kimia lain ke seluruh. Nah, berarti darah itu punya peranan yang sangat penting dalam tubuh kita. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai macam bentuk maaf, Bu salah cakap. Ini adalah berbagai macam penyakit tentang gangguan pada organ peredaran darah kita. Yang pertama ada anemia, hemofilia, trombus, leukemia, varises. Anemia adalah keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Artinya, sang penderita itu kekurangan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kadar hemoglobin yang normal adalah 12-16% dari sel darah merah yang kita miliki. Jumlah sel darah merah normal itu ya kita Nah, gejala anemia itu yaitu seperti lesu, lunglai. Itulah dia tanda-tanda anemia. Mana Ibu Maisura tolong perhatikan, nanti tidak mengerti. Ya Bu. Ya, terima kasih. Nah, jadi jika kamu terasa lemah, letih, lesu, apa kamu anemia ya gitu ya? Mudah-mudahan anak Ibu nggak ada yang anemia. Semangat semua, energik semuanya. Oke, kita masuk ke hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang disebabkan karena darah sukar membeku. Dan biasanya ini merupakan penyakit turunan dari faktor orang tua. Nah, jadi kalau orang tuanya penderita hemofilia akan turun kepada anaknya. Kalau kita terluka, dia susah berhenti. Kalau kita tersayat pisau, itu kurang agak lama untuk berhenti pendarahannya. Itu dikarenakan penyakit hemofilia. Terus ada trombus, yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang tidak bergerak. Nah, ini yang paling berbahaya, yaitu leukemia. Bisa dilihat? Oh, iya. Leukemia adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Jaringan yang seharusnya membentuk sel darah merah justru membentuk sel-sel darah putih. Akibatnya jumlah sel darah putih melebihi normal, sedangkan jumlah sel darah merah menurun. Leukemia disebut juga dengan kanker darah. Banyaknya sel darah putih ini menyebabkan sel darah putih menjadi ganas, sehingga sel darah putih dapat memakan sel-sel darah merah, sehingga penderita menjadi kekurangan trombosit. Oke, lanjut. Varises. Nah, anak-anak Ibu pernah nggak lihat nenek-nenek nih, mak-mak kita, nenek-nenek yang keluar urat-uratnya gitu? Pernah, ya. Ini yang namanya varises.
Varises itu bisa lihat nyata dengan langsung. Varises yaitu penyakitnya yang diakibatkan oleh pembuluh darah kaki yang melebar karena tekanan darah, sehingga fungsinya sedikit terganggu dan mengakibatkan pembuluh darah jadi terlihat. Umumnya terjadi pada bagian lipatan betis, berarti di belakang lutut ya, posisinya betis. Thalassemia. Ambil lain deh, enggak, ambil lain aja. Thalassemia adalah penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Akibatnya penderita mengalami anemia dan harus mengalami transfusi darah. Nah, yang sekarang kita masuki hipertensi. Nah, ini sering nih, hipertensi. Pernah dengar nggak orang tua kamu bilangnya darah tinggi, sakitnya apa? Sakit darah tinggi. Pernah Bu. Pernah Bu. Itu Pernah Bu. istilah lain dari hipertensi. Orang-orang awam seperti orang tua kita itu sering mengatakan hipertensi itu darah tinggi. Ibu sakit apa? Darting alias darah tinggi. Ya. Gejala penyakit ini adalah tekanan darah di atas normal. Jantung penderita bekerja lebih keras bahkan dapat memecahkan pembuluh darah. Penyebabnya belum diketahui dengan pasti, namun diduga berhubungan dengan kelebihan kolesterol yang mengakibatkan menyempitnya pembuluh nadi. Penyebab lain adalah faktor keturunan, stres, faktor usia, kebiasaan kita merokok dan minum minuman beralkohol. Itu bisa memicu penyakit hipertensi. Seperti yang Ibu katakan tadi, menjaga pola hidup itu sangat diperlukan. Bu. Nah, dapat. Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Bu bisa kasih contoh yang terkena kolesterol itu kayak mana Bu ya? Gimana suaranya putus-putus, Halimah? Ibu kurang dengar. Contoh orang yang terkena kolesterol Bu. Oh, contoh orang yang kena kolesterol, kelebihan lemak ya, darah. Bukan orang yang stroke Bu ya? Contohnya itu bermacam-macam orang, berbeda-beda. Maksudnya penyakit itu berbeda-beda yang ada orang yang katanya kalau kolesterol itu naik, dia merasakan sakit di bagian tubuh belakang ini. Sebagian lagi merasa pusing. Kita berpikir bahwa kita sakit darah tinggi atau darah rendah atau anemia, padahal dikarenakan kolesterol itu tadi. Makanya kita diharuskan untuk menjaga pola hidup yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup. Itu semua bisa menghindari kita dari gangguan-gangguan seperti hipertensi dan kolesterol. Bu, Ya, bukan yang terkena stroke tuh Bu ya? Yang orang terkena stroke tuh yang bisa apa namanya tuh mulutnya mereng gitu ya? oh itu. Ini kita bahas lagi ya. Sabar dulu. Kita kan baru masuk ke hipertensi. Yuk, semangat betul belajarnya, Ibu jadi bahagia. Sama-sama. Sangat bahagia. Jika ada pertanyaan lain, Ibu persilakan sebelum kita lanjutkan. Ada yang lain yang ingin bertanya? Nggak ada lagi. Lanjut aja Bu. Iya, kalau begitu kita lanjutkan ya. Jika tadi kita membahas tentang hipertensi, yaitu darah tinggi, sekarang kita membahas hipotensi, yaitu kebalikannya. Kalau hiper dia tinggi, hipo berarti dia rendah. Hipotensi itu adalah penderita kelainan ini memiliki tekanan darahnya berada di bawah normal. Pengembalian darah ke jantung berkurang akibat kerja jantung menurun. Penyebabnya antara lain perubahan posisi dari kita jongkok tiba-tiba berdiri. Pernah nggak ngalami pusing gitu ya?
kita lagi jongkok lama, kita jongkok gitu, tiba-tiba kita berdiri begini. Ya. Biasanya mama saya Bu kayak gitu. Oh iya, berarti harus dijaga yang betul. Karena penderita hipertensi dan hipertensi itu sangat fatal jika sampai terjatuh. Gejalanya hampir sama dengan penyakit hipertensi, yaitu pusing, lesu, pandangannya berkunang-kunang, bahkan bisa pingsan. Nah, ini dia yang ditanyakan tadi sama Halimah. Yang mulutnya merah-merah itu loh Bu. Yang mulutnya merah-merah itu yaitu penyakit stroke. Penyakit stroke itu yaitu merupakan penyakit yang diakibatkan arteri yang menuju ke otak pecah atau tertutup oleh embolus sehingga sebagian otak kekurangan suplai oksigen. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Kita sudah selesai di session berbagai macam gangguan di peredaran darah. Mungkin nanti di jenjang yang lebih tinggi kamu akan mendapati beberapa penyakit lainnya yang kamu pelajari sesuai jenjang kamu nantinya. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada Bu. Jadi Ibu merasa semuanya sudah paham ya, sudah pintar-pintar, sudah apa ya, sudah mengerti. Ibu harapkan dengan begitu kita boleh ya mengulangnya sedikit, mengulang melalui LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Karena kan semuanya tadi mengatakan sudah mengerti, sudah paham betul dengan materi kita pagi ini. Jadi Ibu ingin mengujinya. Kira-kira sejauh mana sih pemahamannya? Di WA Group, Ibu sudah men-share tentang Ibu telah men-share LKPD yang harus kamu kerjakan. Sudah dibuka? Sudah dibuka. Kerjakanlah LKPD dengan jujur. Sebelum mengerjakannya harus apa ya? Kalau kita sebelum mengerjakan sesuatu harus diawali dengan apa ya? Bismillah Bu. Dengan berdoa. LKPD kita berdoa. Kerjakanlah apa LKPD itu dengan hati yang riang. Kalau ada kendala, silakan WA Ibu. Bisa minta bantuan oleh orang tua, kakak maupun abang yang ada di rumah. Nah, sesudah kamu memahami gangguan-gangguan ini, Ibu berharap selesai kita mempelajari materi ini, kalian semua bisa menjaga pola hidup yang sehat seperti yang sudah kita bicarakan tadi di awal, bahwa pola hidup sehat itu dimulai dengan olahraga teratur, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, mempunyai pola pikir yang baik, nggak boleh berburuk sangka, karena kalau kita juga punya pikiran yang buruk dan jelek terhadap orang lain juga itu menguras energi kita. Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan Ibu sangat berharap kamu bisa mengerjakan LKPD sesuai mengerjakannya dan mengumpulkannya sesuai jadwal yang telah Ibu berikan. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita tidak saling bertatap muka. Ibu dari sini selalu mendampingi kalian. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang jawab nak aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Dadah. mana? Ketawa laku. Ya nggak apa-apa dikit. Kan enggak sebulan juga.